Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali materi tentang metode penelitian. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas adalah tentang populasi dan sampel, kemudian jenis-jenis desain penelitian kuantitatif, kemudian metode pengambilan sampel atau teknik sampling, konsep bias dan error, metode pengambilan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Mungkin Anda sudah familiar dengan grafik atau diagram seperti ini ya, yang menggambarkan tentang siklus empiris. Penelitian kita itu adalah bagian dari siklus empiris dari seluruh penelitian-penelitian yang ada. Jadi kalau kita minat untuk meneliti pada satu topik tertentu, sesungguhnya yang kita lakukan adalah masuk ke dalam siklus empiris di bidang ilmu tersebut. Dimulai dari pengumpulan teori. Kita harus bisa menggambarkan kenapa kita mengambil masalah tersebut, kemudian besaran masalahnya seperti apa, masalah-masalah dari bukti-bukti penelitian yang ada sebelumnya seperti apa, prevalensinya besar atau tidak. Kemudian di akhir kita menentukan hipotesis atas variabel yang ingin kita teliti. Masuk ke bab 4 adalah penulisan metode penelitian untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam proses observasi atau pengambilan data di lapangan. Kemudian setelah itu masuk ke bab 5, di mana yang terjadi di sini adalah proses empiris, yang mana kita menampilkan hasil-hasil penelitian dari hasil observasi kita, dari hasil pengambilan data kita. Kemudian dengan menggunakan konsep generalisasi, hasil-hasil tersebut yang didapatkan dari sampel dianggap sebagai hasil populasi yang dibahas di bab 6 dan disimpulkan di bab 7. Kita masuk ke desain penelitian. Pada umumnya, desain penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi dua, desain penelitian deskriptif dan analitik. Bedanya apa? Kalau deskriptif itu mendeskripsikan apa yang terjadi saat ini, sedangkan analitik adalah evaluasi kritis atas apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau deskriptif itu gambaran atau menggambarkan suatu masalah, kemudian dihubungkan antar masalah. Kalau analitik, dari masalah yang ada dicari penyebabnya mengapa bisa demikian, dan apa kemungkinan yang akan terjadi di masa depan jika variabel-variabel tersebut atau masalah tersebut tidak diatasi. Nah, untuk yang deskriptif, studinya berupa studi cross-seksional atau studi potong lintang. Sedangkan untuk analitik, studinya dibagi dua, ada yang observasional dan ada yang eksperimental. Kalau observasional, di dalamnya ada cohort, case control, dan ecological study. Ini adalah contoh sumber bacaan yang bisa kalian pakai untuk belajar tentang studi cross-seksional. Anda bisa baca karena ini hanya terdiri dari 2 halaman, jadi sangat singkat dan meringkas terkait apa yang dilakukan di cross-seksional. Saya akan banyak membahas cross-seksional karena pada umumnya mahasiswa S1 penelitiannya desainnya cross-seksional, tapi yang lain, yang longitudinal pun nanti akan disinggung sedikit. Cross-seksional disebut juga dengan studi potong lintang. Jadi kalau kita bagi timeline kehidupan ke dalam past, present, and future, studi potong lintang itu hanya melihat yang present aja, yang saat ini saja. Ibaratnya kalau kita main sosmed gitu ya, kita meng-screenshot video. Nah, itu contoh penerapan studi potong lintang. Jadi kita hanya melihat apa yang terjadi saat ini tanpa melihat apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara kalau studi longitudinal, ya dia sifatnya horizontal. Ada yang dinamakan studi prospektif atau melihat ke masa depan, mengikuti subjek ke masa depan. Ada studi retrospektif atau melihat ke belakang.
kemudian case control, dan RCT atau trial, control trial. Yang di sini kalian ada melihat ada dua jenis studi cohort, ada yang prospektif dan ada yang retrospektif. Jadi cohort studi itu kebanyakan memang bentuknya retrospektif, tapi ada juga yang prospektif. Nah, ini pengertian dari cross-sectional study dilakukan pada satu waktu atau one time point. Pada umumnya digunakan untuk mengestimasi prevalensi dari outcome tertentu pada suatu populasi. Misalnya kita tertarik pada kasus anemia, jadi kita melihat berapa prevalensi anemia di populasi tersebut. Kemudian kita misalnya tertarik pada rata-rata tinggi badan, misalnya rata-rata tinggi badan pada populasi tersebut. Jadi yang dilihat adalah outcome. Outcome ini kalau di gizi ya berarti biasanya berupa masalah gizi. Masalah gizi itu ada banyak ya. Ada gizi lebih, ada gizi kurang. Kemudian selain melihat outcome, data juga dapat dilihat untuk melihat data juga dapat digunakan untuk melihat karakteristik individu dan faktor risiko terkait outcome tersebut. Jadi kalau outcome-nya tadi misalnya anemia, faktor risikonya pun bisa kita lihat, misalnya pola konsumsi FA atau pola konsumsi sumber protein hewani misalnya. Dan juga karakteristik individu. Karakteristik individu itu karakteristik yang melekat. Misalnya jenis kelamin, usia, terus pendapatan, tingkat pendidikan, misalnya seperti itu. Cross-sectional study ini memberikan snapshot kondisi populasi atau screenshot dari kondisi populasi. Nah, misalnya kita punya sekumpulan gambar seperti ini ya. Ketika kita klik, nah, dia berhenti di cerita ini, di mana dia pakai baju casual gitu kan. Tapi kalau kita mengkliknya di waktu yang berbeda, bisa saja dia akan kita tangkap pun outcome-nya berbeda. Nah, ini menggambarkan bahwa studi cross-sectional itu hanya relevan pada saat kita meneliti, pada saat kita mengambil data. Bisa jadi hasil yang kita dapat dari studi cross-sectional kita, meskipun kita lakukan di populasi yang sama dengan teman kita, bisa jadi hasilnya beda kalau kita mengambil datanya waktunya berbeda dengan teman kita. Misalnya kita ngambil datanya sekarang, terus teman kita tahun depan, padahal sama-sama ngambil datanya di UHAMKA misalnya. Bisa jadi hasil outcome-nya pun berbeda. Nah, mengapa menggunakan cross-sectional study? Cross-sectional study itu dilakukan ketika tujuan penelitian kita deskriptif, menggambarkan, seringkali menggunakan form survei atau angket. Titik tolak penelitian pada umumnya adalah sekelompok faktor risiko dan outcome-nya tadi, satu paket ya. Kalau kita punya outcome berupa masalah gizi, yang kita teliti biasanya penyebab-penyebab atau faktor risikonya. Kita list apa saja penyebab yang memungkinkan terjadinya masalah gizi tersebut, kemudian dihubungkan di akhir ketika kita melakukan uji statistik. Ini contoh penelitian cross-sectional yang sudah ada di internet, jadi kalian bisa cari sendiri. Yang ini adalah salah satu penelitian cross-sectional yang sudah lama dilakukan. Jadi awal-awal tren penelitian cross-sectional itu seperti ini, misalnya hubungan antara menyusui dengan obesitas. Kemudian kalau ini adalah studi-studi yang dilakukan di Indonesia yang terbaru yang desainnya cross-sectional. Contohnya 5 faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ibu dan anak pasca melahirkan, hubungan, perbedaan. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa notice bahwa yang dianalisis di sini ketika uji cross-sectional adalah hubungan, perbedaan. Ya, kalau di biostatistik kan kalian sudah belajar uji beda 2 min, uji beda 2 proporsi gitu ya. Jadi itu implementasi uji statistiknya. Jadi judul-judul penelitian cross-sectional itu seperti ini, biasanya hubungan, perbedaan, meskipun secara substansi penelitian dia tidak bisa menggambarkan hubungan sebab akibat.
Kemudian kalau di jurnal internasional, studi cross-sectional biasanya digunakan pada jumlah sampel yang sangat besar. Cross-sectional study mempelajari dinamika korelasi atau hubungan antara faktor resiko dengan efek atau yang tadi kita sebut dengan outcome, hubungan atau korelasi antara asupan Fe dengan anemia, korelasi antara asupan zat gizi makro dengan status gizi misalnya, korelasi antara asupan air dengan status hidrasi misalnya seperti itu. Kemudian karakteristiknya adalah dia merupakan point time approach. Jadi umumnya kalau kita melakukan penelitian cross-sectional, saya lebih suka ketika kita mencantumkan tahun berapa penelitian itu dilakukan di bagian judul. Misalnya, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Tidak ada kelompok kontrol, tetapi untuk meminimalisir bias, biasanya kita mengeksklusi sampel-sampel tertentu yang bisa mempengaruhi hasil penelitian atau menjadi confounding factor. Ya, tidak ada kelompok kontrol sebagaimana halnya dengan studi longitudinal yang ada kelompok kasus, kelompok kontrol, yang kelompok kontrol diikuti, yang kelompok kasus diikuti. Nah, ya cross-sectional tidak seperti itu. Jadi dia ngambil aja data apa yang ada di lapangan tanpa melihat berapa banyak yang menderita penyakit atau berapa banyak masalah yang menderita masalah tertentu. Misalnya kalau kita meneliti status gizi ya, biasanya tidak melihat berapa yang status gizinya baik, berapa yang status gizinya buruk, karena itu adalah bagian dari penelitian. Jadi diambil aja datanya. Kecuali kalau judul penelitian kita merujuk pada satu masalah gizi yang spesifik dan dilakukan atau ingin diteliti pada satu jenis masalah gizi itu. Misalnya kita ingin memvalidasi pengukuran status gizi antara, kalau kita misalnya pakai IMT dengan menggunakan persen lemak, jadi dikumpulkan, misalnya kita hanya meneliti pada orang yang obesitas, artinya di sini dikontrol hanya orang obesitas saja yang masuk ke dalam penelitian kita. Itu kan bisa masuk ke kriteria eksklusi-inklusi nanti. Kemudian dari orang-orang yang obesitas tersebut dicari korelasinya ketika obesitasnya diukur pakai IMT, sama ketika obesitasnya diukur menggunakan misalnya BIA, Bioelectrical Impedance Analysis. Kemudian dicari korelasinya, apakah mereka yang obesitas dihitung dari IMT itu obesitas juga kalau dihitung dari persen lemak. Kemudian prevalensi besar biasa kita lakukan di wilayah yang sebelumnya sudah ada masalah. Misalnya kita meneliti tentang obesitas di suatu wilayah. Biasanya kalau desain penelitian kita cross-sectional, itu sebelumnya dilakukan studi pendahuluan dulu. Kalau misalnya populasi penelitian kita cakupannya kecil gitu ya, misalnya di satu sekolah, untuk bisa melakukan penelitian supaya nanti saat diuji statistik kita bisa melihat kebermaknaan atau secara substansi masalah bisa terlihat gitu ya. Sebelumnya biasanya dilakukan studi pendahuluan dulu, misalnya ambil dulu 10% dari jumlah sampel yang sesungguhnya, kemudian dilihat apakah benar-benar di situ ada masalah gizi yang ingin kita teliti. Kayak di sini dibilangnya prevalensinya besar. Sebelumnya kita harus punya justifikasi dulu. Mengapa kita meneliti masalah gizi di situ? Karena kalau prevalensinya tidak besar, nanti datanya homogen, di uji statistik akan menjadi lebih sulit mencari kebermaknaan. Bisa jadi karena datanya terlalu homogen. Bisa melihat hubungan atau asosiasi, tetapi secara substansi ilmu tidak bisa melihat hubungan sebab akibat. Kemudian hipotesisnya berupa hipotesis tutil. Nah, ini misalnya contohnya penelitian osteoporosis dilakukan pada satu populasi, di mana di dalam populasi tersebut ada yang osteoporosis, ada yang tidak osteoporosis. Dari populasi ini dicuplik sebagian kecil sebagai sampel. Ada juga yang disebut dengan multiple cross-sectional study.
Multiple cross-sectional study ini digunakan untuk melihat tren kejadian tertentu pada unit populasi dengan karakteristik yang sama, tetapi waktunya berbeda. Nah, ini berbeda dengan studi cohort karena yang kita lihat adalah perbedaan proporsi, jadi bukan individu yang sama. Kalau di cohort kan kita mengikuti individu yang sama. Kalau kita meneliti si A, si B, si C, si D, dan si E, artinya dalam 3 tahun ini yang kita teliti pun harus si A, B, dan sampai E tadi. A, B sampai E, A, B sampai E diikuti terus. Tetapi kalau multiple cross-sectional study yang kita ambil adalah kita meng-screenshot keadaan di tahun 2014, kita meng-screenshot keadaan di tahun 2018, dan meng-screenshot keadaan di tahun 2022. Kemudian dilihat tren, misalnya kenaikan atau penurunan prevalensi. Nah, ini analisis data untuk penelitian cross-sectional. Penelitian cross-sectional umumnya ditampilkan dalam hasil berupa prevalence ratio atau disingkat PR. Kalau kalian ingat tabel 2x2 di mata kuliah epidemiologi ya, ada yang disebut dengan exposure positif, exposure negatif, disease positif, dan disease negatif. Kalau kasusnya bisa kita mau melihat hubungan antara asupan Fe dengan anemia, berarti exposure positifnya berupa asupan Fe kurang, exposure negatifnya asupan Fe baik atau cukup, disease positifnya berupa anemia, jadi harus match ketika exposure positif, disease-nya positif. Itu kan hipotesis kita, jadi dia harus ada di sel yang A. Kemudian disease negatif berarti tidak anemia. Saya ulangi, exposure positif asupan Fe kurang, exposure negatif asupan Fe cukup, disease positif anemia, dan disease negatif tidak anemia. Dan ini cara perhitungan prevalence ratio. Kelebihan penelitian cross-sectional dapat dilakukan dengan cepat karena ngambil datanya dalam satu waktu, dapat digunakan untuk mengetahui prevalensi penyakit tertentu atau masalah kesehatan, digunakan untuk screening biasanya masalah kesehatan. Misalnya pemerintah ingin tahu di provinsi ini berapa besar prevalensi stunting, maka desainnya adalah cross-sectional. Kekurangannya, perlu subjek penelitian yang besar untuk bisa, tadi saya bilang, untuk bisa melihat kebermaknaan. Khawatirnya kalau sampelnya terlalu kecil, subjeknya terlalu kecil, datanya homogen, sehingga di akhir tidak akan cukup untuk bisa melihat kebermaknaan atau tidak bisa disimpulkan. Dan tidak menggambarkan kondisi secara akurat karena hanya dilakukan sekali. Makanya tadi ada yang disebut dengan konsep multiple cross-sectional. Dan lemahnya korelasi faktor risiko dengan faktor efek, karena secara substansi dia tidak menggambarkan hubungan sebab akibat, karena hanya dilihat perbedaan secara statistik saja. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Selanjutnya populasi dan sampel. Prinsip sampling itu sama ketika Iron Man sedang mendevelop sebuah alat yang bisa membawa kita ke masa lalu. Dari seluruh Avengers yang ada pada saat itu, hanya Ant-Man yang dipersilahkan untuk mencoba alat karena, kalau kalian ikuti ceritanya ya, karena keterbatasan alat, karena memang alatnya cuma satu, jadi nggak cukup untuk semua Avenger. Nah, prinsip sampling di dalam penelitian pun sama. Ketika peneliti memiliki keterbatasan dana, SDM, kemudian dana, sumber daya, kemudian waktu, kita pun mengambil metode sampling karena tidak memungkinkan untuk mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel kita. Prinsip generalisasi. Ini salah satu bahan bacaan yang bisa kalian gunakan untuk belajar tentang prinsip generalisasi. Jadi generalisasi itu menganggap kesimpulan sampel sebagai kesimpulan populasi. Generalisasi ini sama
ketika kalian mendengar terminologi generalisir, menganggap satu kesimpulan berlaku untuk semua orang. Nah, itu sama generalisasi. Di dalam penelitian, generalisasi atau generalisir tadi bisa dilakukan, tapi dengan syarat kita mengambil sampelnya harus melalui prosedur yang benar. Baru kemudian kesimpulan sampel bisa diambil sebagai kesimpulan populasi. Contohnya ketika ada banyak sekali mobil yang ada di pasaran, warnanya macam-macam, modelnya macam-macam, gitu kan. Ketika diambil sampel, ketika salah seorang konsumen mengambil sebuah merek mobil, warna tertentu, spesifikasi tertentu, merek tertentu, harga tertentu, dia memiliki pengalaman mobil ini bagus kualitasnya, tidak pernah mengalami gangguan berarti gitu ya. Tapi ketika orang lain mengambil satu sampel, mengambil mobil yang sama, merek yang sama, warna yang sama, tetapi ketika dia gunakan mobil tersebut mudah rusak, dan kemudian dia mengeneralisasi bahwa seluruh mobil merek tersebut, warna tersebut itu sudah pasti jelek. Nah, itu prinsip generalisasi yang salah, karena dia tidak bisa mengeneralisir bahwa merek tersebut sudah pasti jelek, karena secara metode sampling dia mengambil hanya satu sampel dari banyak sekali mobil yang ada. Sehingga metode sampel harus bisa memastikan bahwa sampel yang diambil harus bisa representatif. Representatif itu artinya mewakili. Sama seperti yang berlaku pada DPR RI, DPR Republik Indonesia, ketika seluruh provinsi atau seluruh daerah pemilihan memiliki perwakilan di DPR, maka DPR sifatnya harus representatif. Tidak boleh ada daerah pemilihan yang tidak memiliki wakil di DPR. Jadi sama, sampling pun seperti itu. Kita harus memastikan semua orang di dalam populasi, apapun karakteristiknya, apapun ciri-cirinya, dia harus bisa terwakili di dalam sampel. Nah, untuk bisa mengontrol representativitas itu ditentukan dengan adanya besar sampel dan teknik pengambilan sampel. Ini definisi populasi. Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi acuan hasil-hasil penelitian akan berlaku. Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang ditentukan atau sekumpulan subjek dalam satu setting tertentu atau yang memiliki kesamaan ciri tertentu. Populasi bentuknya bisa berupa orang, kelompok orang, organisasi, benda, kejadian atau kasus. Contoh populasi misalnya pria yang merokok di desa A atau ibu hamil di desa B. Sedangkan sampel itu adalah subset yang dicuplik atau subset yang diambil dari populasi yang akan diamati atau diukur peneliti. Contohnya tadi ketika kita punya populasi berupa pria yang merokok di desa A atau ibu hamil di desa B, ketika kita ambil secuplik bagian dari populasi tersebut, maka itu yang disebut dengan sampel. Syarat sampel. Pertama, dapat menentukan presisi atau ketepatan hasil penelitian. Jadi, sampel harus bisa menentukan ketepatan hasil penelitian. Ketepatan itu bisa ditulis atau ditampilkan variasinya dengan simpangan baku atau standar deviasi yang kalian pelajari di biostatistik. Jadi ada nilai mean, ada nilai standar deviasi. Mean-nya itu prediksi ketepatannya. Standar deviasi atau simpangan baku prediksi variasinya. Dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. Sederhana, mudah dilaksanakan, dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan sebanyak mungkin. Jadi carilah sampel yang bisa berkoordinasi atau kooperatif ya. Carilah sampel yang kooperatif, artinya dia harus mengisi informed consent atau kesediaan menjadi responden penelitian supaya data-data yang kita butuhkan benar-benar bisa didapatkan. Tujuan sampling: memperluas perolahan informasi tentang berbagai faktor, jelas karena kita sedang melakukan penelitian, kemudian mengurangi biaya penelitian, ini juga jelas, kalau populasinya 1000 yang diambil sampelnya hanya 100, tentu itu akan mengurangi biaya penelitian.
Meningkatkan kecepatan pengumpulan dan analisis data ini pun juga jelas ya, karena kalau sampelnya sedikit, analisisnya cepat. Meningkatkan akurasi pengumpulan data karena berkurangnya volume kerja. Nah, ini penting. Ketika kita punya sampel banyak, enumnya dikit. Enum tuh enumerator. Enumerator tuh yang membantu kita ngambil data teman-teman kita, misalnya biasanya satu angkatan, teman satu angkatan gitu ya. Ketika satu enum misalnya bertanggung jawab atas 20 sampel, saking banyaknya sampel, saking misalnya populasinya sangat banyak, jadi dia harus mengambil banyak sampel, maka bisa jadi ketika dia mengambil data pada subjek yang pertama, itu konsentrasinya akan menurun seterusnya ketika dia mengambil sampel ke misalnya 20. Jadi kemampuan dia mewawancara, ketepatan dia mewawancara, kemampuan dia melakukan food recall misalnya, itu akan semakin berkurang karena tingginya beban kerja. Nah, ini prinsip dasar generalisasi dari sampel ke populasi. Tadi generalisasi kalau masih ingat ya, mengambil atau menganggap kesimpulan sampel sebagai kesimpulan populasi. Generalisasi itu bisa dipahami atau bisa dilakukan jika proses-proses step by step ngambil sampelnya benar, dimulai dari populasi target yang paling banyak jumlahnya, mengerucut ke populasi terjangkau, mengerucut lagi ke sampel yang diinginkan, dan mengerucut lagi pada akhirnya ke sampel yang diperoleh. Pengerucutan ini tentu ada beberapa hal yang menyebabkan pengerucutan ini terjadi. Misalnya, pengerucutan yang pertama terjadi karena faktor demografi dan geografi, misalnya jaraknya terlalu jauh sehingga tidak bisa dijangkau oleh peneliti, tidak memungkinkan untuk menjangkau kelompok populasi tersebut, kelompok sampel tersebut. Kemudian pengerucutan yang kedua terjadi karena validasi eksternal. Satu, misalnya kriteria eksklusi dan inklusi. Misalnya kita mengambil meneliti hubungan antara asupan dengan persen lemak misalnya. Nah, ada satu faktor yang tidak kita teliti, aktivitas fisik. Padahal aktivitas fisik juga mempengaruhi persen lemak kan. Nah, ketika kita tidak memutuskan untuk mengambil aktivitas fisik sebagai variabel di dalam penelitian kita, maka kita harus mengeksklud atau mengeluarkan subjek-subjek yang bisa memungkinkan hasilnya menjadi bias karena dia aktivitas fisiknya terlalu tinggi. Misalnya dia adalah seorang atlet. Jadi masukkan di kriteria eksklusi, atlet masuk ke dalam kriteria eksklusi karena hasilnya bisa mempengaruhi persen lemak. Karena aktivitas fisik tidak dianggap sebagai variabel atau tidak diteliti di dalam penelitian kita, atau kita menganggap aktivitas fisik adalah variabel yang homogen. Jadi kita harus mengeksklusi, mengeluarkan orang-orang yang karakteristik aktivitas fisiknya berbeda dari umumnya anggota populasi. Kemudian kriteria inklusi. Kriteria inklusi misalnya bisa ditentukan dari usia, terus jenis kelamin, misalnya kita hanya menginclude mereka yang berusia di bawah 17 tahun. Karena kita sedang meneliti kelompok usia remaja misalnya, maka masukkan itu ke dalam kriteria inklusi. Artinya yang usianya di atas 17 atau di atas 18, biasanya cut off remaja ya, di atas 18 tidak masuk ke dalam sampel penelitian. Kemudian pengerucutan yang selanjutnya adalah validasi interna. Validasi interna ini contohnya sampling method atau metode teknik pengambilan sampel. Nah, jadi bisa kita simpulkan, teknik sampling itu dilakukan karena beberapa alasan, karena lebih murah, lebih mudah, lebih cepat. 3 faktor ini sah-sah saja digunakan oleh peneliti, tetapi tidak etis kalau 3 faktor ini misalnya dituliskan di dalam skripsi. Kemudian alasan yang lainnya adalah karena mewakili populasi. Jadi kita harus pastikan besar sampel cukup dan teknik pengambilan sampel juga tepat agar tadi prinsip generalisasi bisa diambil. Kalau sampel tidak bisa mewakili populasi, maka kita tidak bisa melakukan generalisasi.
kita masuk ke besar sampel. Jadi sebelum kita ke teknik pengambilan sampel, tentukan dulu besar sampelnya berapa. Besar sampel itu adalah jumlah anggota sampel. Semakin besar jumlah sampel, maka semakin dia mendekati populasi. Kalau semakin mendekati populasi kan berarti semakin bagus. Karena peluang kesalahan generalisasi akan semakin kecil. Gitu ya. Jadi semakin besar jumlah sampel, semakin bagus. Maka nanti perhitungan besar sampel itu akan menghitung jumlah sampel minimal. Lebih boleh, tetapi kurang tidak boleh. Jadi misalnya saya punya populasi 1000. Dari hasil perhitungan pertama ada peneliti yang ngambil sampelnya 300, ada peneliti kedua yang ngambil sampelnya 200. Tentu yang 300 akan semakin baik. Tentu yang 300 akan lebih baik karena semakin mendekati populasi yang sebenarnya. Sehingga pertanyaannya adalah berapa jumlah sampel yang paling tepat. Nah, itu yang harus dihitung. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar sampel. Pertama, tingkat presisi. Tingkat presisi ini confidence interval, biasanya dilambangkan dengan ditunjukkan dengan nilai confidence interval. Semakin tinggi nilai confidence interval, semakin besar jumlah sampel. Karena kan kalau confidence interval semakin tinggi, artinya kita semakin percaya diri bahwa data yang kita ambil mewakili data populasi. Kemudian derajat keseragaman, semakin sampelnya homogen, semakin kecil jumlah sampelnya. Semakin heterogen, semakin banyak, karena kita harus memastikan setiap karakteristik itu terwakili di dalam sampel yang kita ambil. Banyaknya variabel, kemudian biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Nah, ini sama prinsipnya seperti yang tadi. Nah, kemudian ada terminologi yang harus kalian pahami bahwa ada yang disebut dengan kerangka sampling. Kerangka sampel atau sampling frame. Kerangka sampel adalah suatu daftar unit-unit yang ada pada populasi yang akan diambil sampelnya atau daftar anggota populasinya. Jadi ketika kita mengambil sampel dari satu populasi, misalnya kita punya populasi siswa di SMA X, maka kita harus punya daftar nama siswa di SMA X. Tidak boleh ada yang terlewat. Nah, itu yang disebut dengan kerangka sampel. Kemudian kerangka sampel ini juga menunjukkan step by step dari populasi sampai sampel yang menunjukkan step by step langkah yang kita lakukan sampai kita mendapatkan jumlah sampel yang dianalisis datanya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara besar sampel dan tingkat kesalahan. Di sini bisa dilihat, semakin ke kanan besar sampel kan berarti semakin banyak. Semakin tinggi, semakin banyak besar sampel, semakin kecil tingkat kesalahan. Semakin kecil besar sampel, semakin tinggi tingkat kesalahan. Bahkan ada pada satu jumlah sampel tertentu, tingkat kesalahannya itu tidak terhingga. Jadi, semakin banyak besar sampel, semakin bagus karena semakin kecil tingkat kesalahannya. Ini contoh referensi yang bisa kalian gunakan untuk mengambil jumlah sampel tertentu. Nah, ini tadi confidence interval ya. Confidence interval itu yang menentukan presisi. Semakin besar confidence interval, maka semakin banyak sampel yang harus diambil. Kalau confidence intervalnya 95%, margin errornya kan 5%. Kalau confidence intervalnya 97%, margin errornya 3%. Kalau confidence intervalnya 99%, margin errornya 1. Berarti kan semakin tinggi confidence interval, semakin rendah margin error. Margin error ini ya errornya, seberapa besar peluang kita error gitu kan. Error itu ya kacau atau tidak valid. Di sini kalian bisa notice, semakin rendah margin error, semakin besar jumlah sampel. Nah, ini bergantung pada jumlah populasi. Misalnya jumlah populasinya 200. Sampel minimalnya kalau margin errornya 5% berarti 132. Kalau margin errornya 3, sampel minimalnya 168. Kalau margin errornya 1, maka sampel minimalnya 196. Jadi semakin
Sekali lagi, semakin kecil margin error, semakin besar jumlah sampel, karena semakin besar jumlah sampel, semakin mendekati jumlah populasi yang sebenarnya. Artinya semakin bagus. Nah, ini menyinggung sedikit perbedaan antara 3 jenis studi longitudinal. Studi longitudinal itu kan tadi yang dibahas di awal, ada case control, ada cohort prospektif, ada cohort retrospektif. Prospektif itu melihat ke depan, retrospektif itu melihat ke belakang. Jadi kalau kita lihat dari atas, nih kalau ada orangnya berarti posisi peneliti itu lagi di sini sekarang. Ini posisi peneliti. Kemudian ini besaran penyakit, ini orang yang disease positif, yang hitam. Yang putih ini disease negatif. Yang tanda tanya ini adalah pertanyaan peneliti atau yang ingin diketahui oleh peneliti. Kalau case control, yang ingin diketahui oleh peneliti adalah exposure atau paparan. Misalnya ada kelompok orang yang positif kanker paru, ada kelompok orang yang negatif kanker paru. Kemudian peneliti ingin tahu di masa lalu mereka ini yang positif kanker paru, bagaimana kebiasaan merokoknya. Kemudian mereka yang negatif kanker paru, bagaimana kebiasaan merokoknya. Posisi peneliti ada di sini, jadi dia tinggal tracking back atau melihat ke belakang. Sementara kalau prospektif cohort, posisi peneliti ada di sini. Kemudian yang ditanyakan oleh peneliti adalah penyakitnya. Dan yang diketahui di masa lalu adalah penyebabnya. Jadi kalau kita balik, posisi peneliti ada di sini nih. Kemudian ada yang hitam, misalnya orang yang merokok. Kemudian yang putih ini orang yang tidak merokok. Kemudian peneliti mengikuti orang-orang ini di masa depan, dilihat orang yang merokok ini berapa persen yang kena kanker paru. Kemudian orang yang tidak merokok berapa persen yang kena kanker paru. Nah, sekarang yang retrospektif cohort atau cohort yang melihat ke belakang, perbedaannya sama case control. Kalau cohort retrospektif, yang menjadi pertanyaan peneliti adalah penyakitnya. Jadi dibandingkan antara orang yang merokok tadi dengan yang tidak merokok, orang yang merokok berapa persen yang kena kanker paru, kemudian orang yang tidak merokok berapa persen yang terkena kanker paru. Jadi itu perbedaan antara 3 jenis studi longitudinal itu. Sekarang kita berlanjut ke besar sampel. Selanjutnya ukuran sampel atau besar sampel. Besar sampel tadi sudah dijelaskan jumlah anggota sampel. Ini tadi juga sudah ya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang kita masuk ke penghitungan besar sampel. Tadi yang tabel sebelumnya yang tadi sudah ada jumlah populasi, terus ada margin error 5%, 3%, 1%, jumlah sampelnya sekian, itu bisa digunakan. Itu bisa digunakan sebagai referensi juga. Kemudian ada rumus yang juga bisa digunakan untuk menghitung besar sampel. Pertama, kalau penelitian kita berupa penelitian yang meneliti tentang estimasi proporsi. Estimasi proporsi itu berarti kan membedakan 2 proporsi. Misalnya judul pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan proporsi, apakah terdapat perbedaan misalnya kecukupan asupan. Saya ubah. Apakah ada perbedaan status gizi pada orang yang asupan energinya kurang dan orang yang asupan energinya lebih. Nah, itu estimasi proporsi, karena asupan energi kurang kita bisa menampilkan jumlahnya dengan persen atau proporsi. Misalnya berapa persen yang asupannya kurang, berapa persen yang asupannya cukup, kan? Itu estimasi proporsi. Ini balik lagi ke mata kuliah biostatistik ya. Kemudian yang kedua adalah estimasi mean atau estimasi rata-rata. Misalnya membedakan perbedaan
kadar Hb pada jenis kelamin perempuan pada ibu hamil di kota A dengan ibu hamil di kota B. Saya ulangi, estimasi rata-rata itu contohnya perbedaan rata-rata Hb pada ibu hamil yang tinggal di kota A dengan yang tinggal di kota B. Mengapa itu estimasi rata-rata? Karena kadar Hb itu ditampilkan hasilnya dalam bentuk data numerik. Numerik itu sajiannya rata-rata. Kalau proporsi data yang ditampilkan bentuknya kategorik. Kalau kategorik berarti disajikannya dalam bentuk persen. Nah, ini yang harus kalian pahami. Tadi setelah kita paham konsep proporsi dan rata-rata ya, setelah kita merecall kembali ingatan kita terkait dengan proporsi dan rata-rata, ada rumus besar sampel itu dibagi menjadi 4. Pertama, proporsi besar sampel untuk estimasi 1 proporsi. Kedua, besar sampel untuk estimasi 2 proporsi. 3, besar sampel untuk estimasi 1 rata-rata. Kemudian yang kedua, besar sampel untuk beda rata-rata untuk beda 2 rata-rata. Nah, untuk membedakan antara 1 atau 2 rata-rata atau proporsi, kalian pahami ada yang disebut dengan penelitian univariat, ada yang disebut dengan penelitian bivariat. Kalau univariat berarti 1, karena dia hanya melihat gambaran. Berarti kalau univariat, baik dia proporsi maupun min, pakainya yang 1, yang estimasi rata-rata aja, atau estimasi proporsi aja. Nah, kalau bivariat itu kan melihat hubungan, melihat perbedaan. Maka kalau analisis kita sampai bivariat, maka besar sampel yang dihitung adalah untuk estimasi 2, bisa 2 proporsi, bisa 2 rata-rata atau 2 min, tergantung pada jenis variabel yang ditampilkan tadi, mau numerik atau kategorik, gitu ya. Oke. Nah, rumus ini tidak perlu diingat karena ada software untuk menentukan besaran sampel dari rumus ini. Ini rumus ini yang biru-biru ini namanya rumus Lemshow, Lemeshow. Jadi ada suatu aplikasi yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel berdasarkan rumus Lemshow. Oke, jadi ini software yang disebut dengan sample size software. Jadi prinsip kerjanya sama seperti kalkulator, tetapi kalkulator yang spesifik untuk rumus Lemshow yang tadi saya tampilkan, yang ada 4 jenis rumus tadi. Nah, misalnya kita mau mengambil data terkait data penelitian tentang uji beda 2 proporsi. Misalnya judul penelitiannya saya ambil salah satu misalnya dari sini. Hubungan pemberian ASI, stimulasi psikososial, dan faktor lainnya dengan kemampuan kognitif atau nilai IQ pada anak prasekolah. Itu atau yang mana yang lebih bagus, yang lebih mudah? Nah, ini aja nih. Hubungan status gizi dan faktor lainnya dengan status hidrasi. Berarti variabel dependennya kan status hidrasi. Status hidrasi itu kecukupan air. Kemudian variabel independennya status gizi, misalnya. Status gizinya tinggi kalau dia status gizinya lebih, misalnya obes. Status hidrasinya cenderung kurang karena komposisi tubuhnya lebih dominan lemak. Itu ya. Jadi untuk menghitung sample size, maka yang harus dilakukan oleh peneliti ini adalah menentukan mana rumus yang tepat untuk penelitian dia. Kalau status gizinya bentuknya data kategorik, yang dimana pengkategoriannya adalah gizi kurang, normal, dan gizi lebih, kemudian status hidrasi kurang, cukup, dan lebih misalnya, maka datanya kan bentuknya kategorik. Kalau datanya bentuknya kategorik, berarti uji yang dilakukan adalah uji beda 2 proporsi.
karena uji beda dua proporsi, maka yang digunakan di di software sample size adalah poin 2.2. Di sini ada 2.2a sampai 2.2d. Nah, apa yang membedakan? Kalau yang A adalah uji hipotesis untuk dua populasi, untuk dua proporsi. Yang B juga sama, uji hipotesis untuk dua proporsi, tapi kalau yang B untuk hipotesis dua sisi, two tail. Kalau yang A untuk hipotesis satu sisi atau satu arah, ini hipotesis satu arah, ini hipotesis dua arah. Sudah paham kan bedanya hipotesis satu arah dan dua arah ya? Nah, peneliti ini ceritanya dia hipotesisnya dua arah. Maka pilihnya yang 2.2b. Tinggal klik di rumus yang kita maksud, kemudian klik estimate. Oke. Di klik estimate ini, pastikan kita mengklik di bagian sample size. Jadi yang nanti keluar di output adalah yang N. Kemudian rumus ini yang tadi kita lihat di slide. Jadi kalau kalian perhatikan, rumus ini sama dengan yang tadi saya tampilkan di slide, yang beda besar sampel untuk uji estimasi beda dua proporsi. Yang ini, yang di slide ke-23. Kita balik lagi ke sini. Diisi alfanya berapa? Kita lihat peneliti ini alfanya 5. Semoga dicantumkan ya di sini. Oh, tidak ada. Jadi kita bikin aja sendiri. Alfanya 5 karena confidence intervalnya misalnya 95%. Jadi alfanya 5. Kemudian 1 min beta, ini power of test, biasanya ditaruh di angka 90 untuk uji untuk penelitian komunitas atau di masyarakat. Kemudian P1 dan P2 ini acuannya adalah tabel 2x2 chi-square ini. Jadi kalau di tabel 2x2 itu kan ada exposure positif, exposure negatif, disease positif, disease negatif. P1 dan P2 ini nggak harus sama urutannya. Pada prinsipnya P yang satu itu adalah disease positif ketika exposure positif. P yang satunya lagi, bisa P2, itu adalah disease positif ketika exposure negatif. Jadi kalau kita hubungkan dengan penelitian yang tadi kita hitung, yang berencana kita hitung jumlah sampelnya, kalau faktornya adalah status gizi dan outcome-nya adalah status hidrasi, maka disease positifnya adalah status hidrasi kurang. Ya kan? Karena status hidrasi kurang itu yang menjadi masalah atau yang menjadi penyakit, karena disease positif itu artinya penyakit positif, masalahnya positif, ya kan? Jadi disease positif adalah status hidrasi kurang kalau dalam konteks penelitian ini. Kemudian kita lihat exposure positif, misalnya kita ambil salah satu variabel saja, misalnya status gizi. Jadi kalau variabel independennya ada banyak, exposure-nya ada banyak, pilih satu variabel yang menjadi variabel unggulan penelitian kita, misalnya status gizi. Maka kalau exposure positif berarti status gizi seperti apa yang beresiko memiliki status hidrasi buruk. Berarti kan status gizi yang lebih misalnya. Maka exposure positif dan disease positif adalah ketika dia status gizinya status gizinya lebih dan status hidrasinya buruk. Oke. Sekarang kita pindah ke exposure negatif. Exposure negatif berarti kebalikannya. Selain status gizi lebih, berarti status gizi normal dan status gizi kurang. Berarti exposure negatif adalah ketika dia status gizinya normal dan kurang dan status hidrasinya buruk. Secara hipotesis, kalau hipotesisnya terbukti dari penelitian yang sebelumnya, berarti harusnya angka atau prevalensi yang ada di sini, proporsi yang ada di sini, yang di A lebih besar dari proporsi yang C. Jadi kita balik lagi ke rumus, ke software sample size. Jadi P1 adalah A, P2 adalah C.
Dapatnya dari mana? Dari penelitian yang sebelumnya, penelitian yang sudah ada, penelitian terdahulu. Jelas ya, misalnya A dari penelitian sebelumnya itu 69%, 0,69. Jadi jangan pakai koma tapi pakai titik. P2-nya si C-nya misalnya 15%, 0,15. Maka sampel minimalnya adalah 16 orang. Mengapa sampel minimal? Karena lebih boleh, kurang tidak boleh. Lebih bagus, bahkan kalau bisa seluruh populasi diambil gitu kan. Tetapi kita menghitung jumlah sampel ini untuk membatasi jumlah minimal yang harus diambil. Jadi untuk mengurangi bias. Oke, jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke besar sampel. Nah, perhitungan sampel juga bisa dilakukan dengan menggunakan rumus ini. Ini namanya rumus Slovin. Ada beberapa sumber yang bilang ini namanya rumus Slovin. Rumus Slovin ini dilakukan ketika kita sudah tahu jumlah populasinya. Jadi harus ada 3 hal yang diketahui. N kecil, ini yang dicari ya. N kecil adalah jumlah sampel, N besar jumlah populasi, kemudian E kecil adalah error. Jadi rumusnya N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N dikali error kuadrat. Jadi errornya dikuadratkan dulu baru dikalikan dengan N besar. Contoh soalnya, misalnya kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan di PT Rangkaian Berlian. Di dalam PT tersebut ada 130 orang karyawan. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%, berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Berarti 5% ini adalah error. 130 ini adalah N besar. Jumlah sampel minimalnya adalah 98,11. Umumnya ditambah 10% karena 10% itu untuk menghindari adanya drop out atau data tidak valid. Sekarang kita masuk ke teknik pengambilan sampel. Secara umum teknik pengambilan sampel dibagi menjadi 2. Probability sampling dan non-probability sampling. Kalau probability sampling itu kata kuncinya di dalamnya pasti ada kata-kata random, random, random. Ini juga random. Multistage ini juga random. Kalau yang non-probability sampling dia tidak random. Ada purposif, kuota, aksidental, dan jenuh. Kalau random berarti berarti kan cara pengambilan sampelnya acak. Kalau cara mengambil sampelnya acak berarti seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Makanya namanya probability, peluangnya sama. Sedangkan yang non-probability tidak ada sistem random di dalamnya. Ya. Jadi karena tidak ada sistem random di dalamnya, maka kebalikannya dari yang probability, pada non-probability, seluruh anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Mana yang lebih dianjurkan? Tentu saja yang probability. Nah, ini pengambilan sampel secara random. Semua unsur yang ada di populasi memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Random yang pertama adalah simple random sampling. Ini kerangka pengambilan sampelnya. Jadi kita punya satu set populasi yang sifatnya homogen. Homogennya ini ditentukan oleh peneliti. Peneliti mau menghomogenkan dalam segi apa? Homogen dalam usianya kah? Homogen dalam jenis kelaminnya kah? Homogen dalam kriteria-kriteria tertentu tergantung penelitiannya. Misalnya dia maunya yang obesitas semua, maka homogennya ya terkait dengan status gizinya harus obesitas. Kemudian dari populasi yang sifatnya homogen ini dilakukan randomisasi, bisa dengan undian atau dengan bilangan random. Diambil random, didapatkanlah sampel yang diinginkan berdasarkan dengan jumlah atau besar sampel minimal yang tadi sudah dihitung di awal. Jadi urutannya jelas. Pertama hitung dulu besar sampel, baru yang kedua tentukan bagaimana cara mengambilnya. Yang kedua adalah systematic random, yang kedua adalah systematic random sampling. Jadi dia random tetapi sistematis. Kerangka samplingnya sama seperti simple tadi, tetapi yang berbeda di sistematik adalah dia melakukan pengambilan secara sequence, sistematik.
dari selisih atau berapa kali loncatan. Misalnya ada 500 populasi, mau diambil 25 sampel. Dari 500 ini dibagi dulu menjadi 25 kelompok agar satu kelompok dapat satu orang. Nah, randomnya itu dilakukan dari proses pengocokan yang pertama atau pengundian yang pertama. Misalnya dalam pengundian yang pertama yang keluar adalah nomor 15. Artinya dari 25 orang pertama diambil urutan nomor 15. Nah, setelah ngambil urutan nomor 15, sampel yang kedua diambilnya jaraknya adalah urutan atau loncat 20 kali setelah nomor 15. Karena tadi ada 20 kelompok kan yang sudah dibagi di awal untuk menentukan bahwa satu kelompok akan terambil satu orang. Jaraknya tadi sekuensinya itu 20. Jadi sampel yang diambil untuk sistematik adalah nomor 15, selanjutnya nomor 35, selanjutnya nomor 55, dan seterusnya sampai terambil 25 orang. Jadi dia random juga, tetapi pengundiannya hanya dilakukan satu kali. Sisanya diloncat. Selanjutnya simple stratified random sampling. Ada kata-kata stratified di sini. Stratified itu kan artinya kelas. Jadi apa yang dimaksud dengan kelas? Berarti dari keseluruhan populasi dibedakan terhadap kelas-kelas. Kalau kita mengambil populasi misalnya di SMA tertentu, dari SMA tersebut dibedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masing-masing kelas diambil secara random. Dari kelas 1 diambil random, dari kelas 2 diambil random, dari kelas 3 diambil random. Nah, simple ini syaratnya adalah masing-masing strata jumlahnya harus sama. Jumlah populasinya. Nah, kalau masing-masing kelas jumlahnya tidak sama, maka namanya proportional stratified. Jadi sampel yang diambil di akhir itu harus sesuai proporsi atau harus proporsional. Kalau dia di populasi jumlahnya paling sedikit, maka diambil sebagai sampel juga jumlahnya paling sedikit, dan seterusnya. Kemudian cluster. Cluster itu dilakukan kalau peneliti nggak punya kerangka sampling atau nggak punya nama-nama orang, daftar orang di populasi tersebut. Karena cluster sampling itu membagi berdasarkan cluster. Cluster itu bisa RT, RW, kelas, sekolah, kecamatan, desa misalnya. Nah, ini cluster random sampling. Misalnya ada 15 cluster. Misalnya clusternya berupa posyandu. 15 posyandu ini diambil acak 3. Maka itu disebut randomisasi cluster atau area. Dari 15 diambil acak 3. Maka 3 cluster inilah hasil randomisasinya. Baru setelah itu dilakukan randomisasi sampel, di mana dari cluster yang 1, cluster yang nomor 7, cluster yang nomor 10, dan cluster yang nomor 14 diambil sampel masing-masing secara random. Selanjutnya multistage. Multistage ini gabungan antara stratified dan cluster. Jadi dari cluster-cluster yang kita miliki, misalnya ada 15 cluster, langkah pertama adalah randomisasi cluster. Dapatlah 3 cluster misalnya. Di dalam cluster ini ada strata, ada kelas, maka perlu dilakukan stratifikasi. Setelah dilakukan stratifikasi, masing-masing strata diambil sampel secara random. Kita masuk ke yang non-probability. Non-probability yang pertama adalah purposive sampling. Purposive sampling ini dilakukan ketika orang atau penelitinya sudah expert, sudah ahli, jadi dia memiliki justifikasi mengapa hanya kelompok tersebut yang diambil. Misalnya dalam suatu sekolah, populasinya adalah satu sekolah, kemudian di sekolah tersebut ada 10 kelas. Dari 10 kelas tersebut dia ambil kelas yang 1, kelas yang 2, kelas yang 3. Maka ketika dia sudah memiliki kecenderungan untuk mengambil ketiga kelas tersebut tanpa di random, peneliti harus punya justifikasi mengapa 3 kelas tersebut yang diambil. Dan justifikasinya juga harus ilmiah. Misalnya 3 kelas tersebut diambil karena jumlahnya paling banyak,
atau 3 kelas tersebut diambil karena anggotanya paling heterogen, karakteristiknya paling heterogen, misalnya seperti itu. Kemudian sampling kuota. Sampling kuota ini dilakukan jika sebelumnya sudah menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Kalau jumlah sampel yang diinginkan sudah dicapai, maka peneliti akan berhenti mengambil sampel. Accidental sampling. Kalau accidental sampling biasanya terjadi di suatu event, misalnya kayak Car Free Day. Di acara Car Free Day kita mengambil orang-orang yang kita temui aja di jalan gitu. Lagi jalan ketemu satu orang, jadikan dia sampel. Kemudian udah tercapai misalnya targetnya mau 100 orang, kemudian pengambilan data dihentikan. Nah, itu disebut dengan accidental, seketemunya. Kemudian sampling jenuh, misalnya sebenarnya kita punya target 30, sampel minimalnya harus 30, tetapi sampai di lapangan yang tersedia hanya 28 orang. Maka 28 orang itu seluruhnya diambil sebagai sampel. Nah, ini juga sebenarnya kan yang non probabilitas ini kan tidak dianjurkan karena memiliki kecenderungan kita untuk memilih sampel tanpa proses randomisasi. Kemudian snowball, ini prinsipnya sama seperti MLM. Misalnya kita mengambil 2 sampel, B dan C, kemudian si B ngajak 3 temannya, C ngajak 3 temannya, kemudian temannya si B ngajak 3 teman lagi. Nah, ini disebut snowball sampling. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh kerangka sampling dari penelitian yang sudah ada. Oke, contoh penelitian yang pertama judulnya hubungan faktor lingkungan biologis, keluarga, dan PHBS dengan kejadian gizi kurang pada balita di Kecamatan Bagelen dan Kaligesing, Kabupaten Purworejo tahun 2013. Kita langsung ke teknik pengambilan sampelnya saja. Oke. Pada penelitian ini yang dilakukan prosesnya adalah multi-stage sampling, multi-stage cluster. Dari 2 kecamatan populasi tadi, jadi populasinya kan tadi 2 kecamatan ya, Kecamatan Bagelen dan Kecamatan Kaligesing. Dari 2 kecamatan ini dipilih sejumlah desa atau kelurahan. Dipilihnya dari apa? Dari undian, karena kan cluster prosesnya, metodenya. Dari desa yang telah terpilih tadi, dipilih posyandu secara purposif. Jadi setelah dia mengklaster desa, selanjutnya posyandunya dipilihnya secara purposif. Nah, purposif di sini peneliti harus menentukan purposifnya itu berdasarkan apa. Misalnya jumlah balita usia 12-59 di posyandu yang terpilih itu yang jumlahnya paling banyak. Nah, itu bisa digunakan sebagai justifikasi kita melakukan purposif untuk menentukan posyandunya. Dari posyandu yang terpilih dipilih sampel secara kuota sampling. Jadi ada 3 proses atau 3 metode yang dilakukan peneliti ini. Yang pertama cluster untuk merandomisasi desa, purposif untuk memilih posyandu, dan kuota untuk menentukan sampel. Penelitian yang kedua, hubungan status gizi dan faktor lainnya dengan status hidrasi pada remaja di 3 SMA Kota Bekasi tahun 2013. Pada penelitian ini, populasinya itu sudah ditentukan di awal, yaitu SMA di Kota Bekasi. 3 SMA di Kota Bekasi. Artinya 3 buah SMA di Kota Bekasi. Nah, ketika kita menentukan populasi kita pada kelompok tertentu saja, misalnya SMA tertentu, sekolah tertentu, kota tertentu, itu kita harus punya bukti yang cukup bahwa di situ sudah ada masalah. Karena tadi kan di cross-sectional sebaiknya dilakukan ketika prevalensinya memang besar di wilayah itu kan. Nah, contohnya pada penelitian ini, dia menentukan SMA di Kota Bekasi karena sebelumnya dia sudah melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluannya dia menunjukkan bahwa 73% siswa-siswi di 3 SMA terpilih tersebut mengalami dehidrasi. Dehidrasi ini kan masalah penelitiannya dia atau variabel dependennya dia. Nah, kalian pun boleh seperti ini. Kalau kalian menentukan populasi tertentu digunakan sebagai populasi penelitian, maka populasi tersebut maka kalian harus sudah punya justifikasi di awal bahwa populasi tersebut sudah ada masalah.
Penelitian yang selanjutnya adalah faktor dominan kepatuhan membaca label pangan pada siswa-siswi SMA Negeri Khusus Olahragawan di Ragunan, Jakarta tahun 2013. Kita langsung ke metode pengambilan sampel. Nah, ini kerangka samplingnya lebih rapih karena dia menggunakan flowchart ya. Diawali dari populasi target. Dia menargetkan populasi dia adalah seluruh siswa-siswi SMA negeri tersebut. Jadi SMA Negeri Khusus Olahragawan tersebut kelas 10 dan 11 yang jumlahnya 273 siswa. Ini populasi penelitiannya dia. Kemudian setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi, terambillah siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Negeri Khusus Olahragawan Ragunan, Jakarta. Nah, ini kemungkinan populasi targetnya adalah seluruh kelas 10, 11, dan 12. Nah, kalau yang ini kemungkinan dilepas yang oh tidak, ini ada kriteria inklusi eksklusinya sepertinya di bawah ya. Oh, nggak ada. Nggak dijelaskan di slide ini, tetapi tereliminasi yang 50-nya itu karena kriteria inklusi. Kemudian didapatkanlah sampel yang diharapkan adalah 228 siswa. Kemudian dia menggunakan metode total sampling. Nah, total sampling ini sebenarnya tidak dianjurkan sebagai, saya tidak merekomendasikan total sampling sebagai terminologi kita mengambil sampel, karena kalau total sampling itu artinya seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel. Jadi ini ada kesalahan di bagian ini ya, ini jangan dihiraukan. Tetapi yang ingin saya tunjukkan di penelitian ini adalah dia jelas alur pemilihan sampelnya dimulai dari populasi sampai sampel. Kecuali yang total sampling ini, ingat jangan pernah dipakai kata-kata total sampling, karena total sampling itu artinya seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel. Berarti kan nggak ada metode sampling sebenarnya kalau pengertiannya seperti itu. Penelitian selanjutnya adalah hubungan pemberian ASI, stimulasi psikososial, dan faktor lainnya dengan kemampuan kognitif dalam bentuk nilai IQ pada anak prasekolah di Depok tahun 2013. Ini tahapannya juga sama, dia menggunakan flowchart dan ini jauh lebih detail juga. Jadi saya lebih suka kalau kalian membuat kerangka samplingnya pakai flowchart seperti ini. Dari populasinya adalah seluruh siswa-siswi TK di wilayah Depok yang telah mengadakan tes IQ. Populasi studinya adalah seluruh siswa-siswi TK di wilayah Depok, tetapi yang tes IQ-nya pakai metode WIPPSI dan yang dilakukan oleh LPSDM Ganesha Dwija Pertiwi. Jadi dia punya kriteria tertentu untuk mengambil populasi mana yang ingin dia teliti. Jadi kalau dia kriterianya adalah hanya populasi yang tes IQ-nya menggunakan metode ini dan jangka waktu tes IQ-nya adalah 1 tahun terakhir. Mengapa 1 tahun terakhir? Kemungkinan karena tes IQ ini kan nilainya berubah-ubah, apalagi kalau dia masih TK ya. Jadi kalau terlalu lama bisa jadi hasil tes IQ-nya nggak valid. Kemudian mengerucut lagi, yang diambil adalah siswa-siswi yang bersekolah di TK Islam Pelangi, TK Nurus SKHI, TK Asia 14, dan TK Al-Jihad. Jadi kemungkinan dari hasil pengkriteriaan bahwa yang sudah tes IQ harus yang sudah menggunakan metode ini, kemungkinan hanya TK-TK ini saja, sehingga dia mengambil TK-TK ini yang untuk diteliti. Dan didapatkan hasil di akhir sampel penelitian yang dianalisis adalah 100 orang, kemungkinan karena mungkin 40-nya nggak masuk atau 40-nya nggak bersedia menjadi responden penelitian. Nah, selanjutnya penelitian tentang model prediksi tinggi badan para lansia dan lansia berdasarkan panjang depa dan tinggi lutut di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok tahun 2013. Ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan metode klaster. Ini klaster. Pengambilan sampel menggunakan cluster sampling dari 64 pospindu, karena kan lansia ya, lansia itu tempatnya bisa dimonitornya di pospindu. Diambil 30 pospindu secara acak
Diambil secara acak 30 pos bindu dari 64 pos bindu. Kemudian dari 30 pos bindu didapatkan sampel dia menghitung dulu besar sampelnya, minimal harus 120 orang. Maka dia punya perhitungan minimal harus berapa orang diambil di setiap pos bindu. Tetapi tadi saya tekankan kembali, ketika kita menghitung besar sampel, maka sesungguhnya yang kita hitung adalah besar sampel minimal. Artinya, kalau didapatkan besar sampel minimalnya adalah 120 orang, lebih boleh banget. Tetapi kalau kurang tidak boleh. Nah, ketika dia turun lapangan, didapatkanlah 202 orang sampel. Hampir 2 kali lipatnya kan? Kemudian yang penelitian selanjutnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan status menak pada siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Islam Asy-Syafi'iyah Bekasi tahun 2013. Nah, pada penelitian ini dia tidak menggunakan metode sampling karena seluruh populasi diambil sebagai sampel, tetapi ada beberapa kriteria inklusi dan eksklusi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 104 responden dari hasil perhitungan besar sampel. Respondennya adalah seluruh siswa-siswi kelas 4, 5 SD, dan kelas 1, kelas 2 SMP Asy-Syafi'iyah Bekasi. Kemudian penelitian selanjutnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kebiasaan sarapan serta kaitan antara kebiasaan sarapan dan prestasi belajar pada siswa-siswi SMPN 68 Jakarta tahun 2013. Dia menggunakan metode purposif. Nah, ini kan dia sudah mengerucutkan populasi penelitian dia pada SMP 68. Ketika dia mengerucutkan populasi di SMP 68, ketika dia tertarik untuk meneliti di populasi SMP 68, dia harus punya data pendahuluan yang cukup kuat untuk bisa mendukung justifikasi dia melakukan penelitian di sekolah ini. Contohnya, kalau dari hasil survei pendahuluannya dia, dari hasil survei awal, 1 dari 20 siswa SMP 68 melakukan sarapan dan berpengaruh terhadap prestasi belajar mereka. Artinya dari hasil survei pendahuluan, sarapan ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Makanya dia pengen tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sarapan. Teknik pengambilan sampel. Sampelnya dari hasil perhitungan dia butuh minimal 187 orang. Kemudian dia memilih kelas 7 dan kelas 8 dari kelas-kelas terpilih. Nah, ini contoh purposive sampling. Purposive sampling itu dia sudah menunjukkan dari keseluruhan populasi SMP 68, dia cuma pilih beberapa kelas terpilih dari kelas 7 dan kelas 8, tetapi pemilihannya tidak berdasarkan pada metode random atau stratifikasi tadi, stratifikasi random. Kelas 7 dan kelas 8-nya dipilih karena punya kecenderungan tertentu. Misalnya, ini di sini nggak dijelaskan sih ya, mungkin karena kelas terpilih tersebut yang pola sarapannya paling bagus misalnya, atau kelas terpilih tersebut yang paling heterogen jenis kelaminnya, misalnya seperti itu. Itu kan juga mempengaruhi analisis. Ini kriteria inklusi dan eksklusinya. Yang perlu diingat dari kriteria inklusi dan eksklusi adalah kriteria eksklusi bukan negasi dari kriteria inklusi. Misalnya kalian taruh kriteria inklusi adalah siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8. Kemudian eksklusinya adalah siswa-siswi kelas 9. Ya, itu nggak boleh karena eksklusi bukan negatifnya inklusi. Oke, saya rasa cukup sekian materi dari saya. Semoga bisa dicerna dengan baik ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.